Pada tanggal 27 Januari tahun 2023 Wakil Komisi C Aning Rahmawati Legislator PKS, tinjau pedagang Pasar Turi Surabaya tahap 3. Tinjauan yang dilakukan Aning Rahmawati, ingin melihat kondisi pedagang Pasar Turi tahap 3 yang sudah dilakukan hearing atau dengar pendapat di ruang rapat Komisi C DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso pada hari Jumat lalu, tanggal 20 Januari tahun 2023. Tentang pembahasan kelanjutan pembangunan Pasar Turi tahap 3 bersama Dinas terkait Pemkot Surabaya dan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI serta perwakilan pedagang Pasar Turi tahap 3. Dari hasil dengar pendapat tersebut Komisi C mengeluarkan resume rapat yakni 1. PT KAI dan pemerintah Kota Surabaya bersama-sama mencari solusi untuk pedagang Pasar Turi tahap 3. 2. Dalam rapat Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta PT KAI memberi kesempatan ke pemerintah Kota Surabaya untuk melanjutkan hubungan kerjasama karena pemerintah Kota Surabaya pernah menggunakan lahan yang diakui oleh PT KAI untuk para pedagang Pasar Turi tahap 3. 3. Dalam rapat Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta kepada PT KAI untuk menunda penggusuran pada tanggal 25 Januari tahun 2023 sampai batas yang tidak ditentukan. Usai hearing atau dengar pendapat, Baktiono Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Legislator PDI Perjuangan, menyatakan. Kalau lihat sejarah Pasar Turi di Kota Surabaya ini adalah pasar yang legendanya Kota Surabaya. Sebelum ada pasar-pasar yang skalanya besar, atau mall, atau plaza, Pasar Turi adalah ikonnya Kota Surabaya yang dimana di Pasar Turi itu pasti lengkap apapun, mulai elektronik juga ada, pakaian, makanan, gerabah, sampai pusaka, bisa keris, bisa patung, atik, dan lain sebagainya. Dan Pasar Turi ini juga jujukan dari para pedagang atau wisata dalam negeri dari wilayah Indonesia bagian timur dan Pulau Jawa, itu banyak di situ. Tapi kesejarahan ini juga sering Pasar Turi ini terbakar terus gitu. Yang saya tahu waktu itu tahun 70-an 78 pernah terbakar, terus akhirnya tahun 90 sekian juga terbakar, tahun 2012 terbakar lagi. Dan saat ini juga ada tahapan-tahapan, yaitu Pasar Turi kan dibangun beberapa tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan itu semua hangus terbakar. Tapi yang menjadi catatan kami ini agak aneh, tahap 1, tahap 2, tahap 4 para pedagang itu difasilitasi semua oleh pemerintah kota, dibangunkan tempat penampungan, juga difasilitasi fasilitas lainnya. Yang tahap 3 ini kenapa kok tidak? Makanya pedagang yang jumlahnya 1025 dan saat ini aktif kurang lebih 100 pedagang itu masih menuntut ke pemerintah kota agar mereka juga mendapat fasilitas yang sama. Dan saat ini mereka berhadapan-hadapan dengan PT Kereta Api karena lahan yang ditempati yang pernah disewa oleh pemerintah kota sejak tahun 1995 sampai tahun 2000 dan dibangun untuk pedagang tahap 3 ini sekarang dipermasalahkan oleh PT Kereta Api, sehingga pedagang ini terbentur dengan itu. Oleh karena itu dalam rapat yang ketiga kali di Komisi C sejak tahun sebelumnya, kita mengharapkan agar pemerintah kota bersama PT Kereta Api, artinya G2G, government to government di sini itu bisa duduk bersama, turut memikirkan para pedagang bersama, bukan mengedepankan ego masing-masing. Contohnya PT Kereta Api informasinya sudah menang lelang dan dimenangkan oleh PT AAA atau 3A. Kita undang di sini sampai 3 kali juga tidak pernah hadir. Dan PT Kereta Api juga tidak pernah bisa menunjukkan siapa PT 3A itu. Dan nanti komitmennya seperti apa? Maka pemerintah kota juga harus bertanggung jawab pada para pedagang.
Di antaranya pemerintah kota segera melakukan hubungan kembali dengan PT Kereta Api, melakukan kerjasama untuk membangun fasilitas yang baik untuk kesejahteraan warga kota Surabaya, khususnya para pedagang ini. Sementara itu di saat Aning tinjau pedagang di lokasi Pasar Turi tahap 3, para pedagang mengutarakan bahwa ada kabar pada tanggal 31 Januari tahun 2023 akan digusur dan para pedagang mengeluhkan bagaimana akan nasib mereka kalau memang akan digusur oleh PT KAI jika belum ada relokasi untuk para pedagang. Yang baru dikosongkan. Saya di sini tuh sudah 30 tahun lebih. Bangunan belakang ini kan Banyak pohonnya dulu bangunannya di sebelah situ. Berhubung itu pasarnya bukan dibongkar, kebakaran. Ya setelah kebakaran pedagang ini kan bingung, sedangkan sama Pemkot nggak dikasih TPS sama sekali. Kita itu upaya bikin sendiri-sendiri. Ini usaha pedagang sendiri-sendiri ya Bu ya. Jadi kita itu korban. Sebentar. Dulu seingat saya pedagang-pedagang ini membayar ke Pemkot. Membayar karena suratnya ada. Sekarang gini, surat itu surat sertifikat atau surat hak guna bangunan atau surat apa yang Ini di sini ada. Suratnya ada di sini. suratnya ada. Nanti kalau ke DPRD dibawa ini. Oke. Nah, itu jenengan bayarnya per bulannya berapa? Yang sekarang apa yang sebelum kebakaran? Sebelum kebakaran. Sebelum kebakaran itu kan cuma ada retribusi itu aja. Dulu itu kalau nggak salah cuma berapa, masih murah ya kalau yang masih Sama 2000. dulu kan uang masih Itu kecil. hanya retribusi untuk bisa berdagang di situ ya, Iya. bukan membeli setannya Nyicil. bukan. Itu nyicil dulu. Kayak nyicil untuk bayar atau nyicil untuk setan, beli setan? beli setan. Oh beli setan. Iya, kalau dulu Beli nyicil. setan. Beli kayak Iya, coba biar tahu anunya ya. Setelah kita Ya. itu kebakaran, kita Tahun itu berapa kebakaran? kebakaran 2012. 2012. Ya, nggih. Ini semua pedagang itu bingung ya, nggak bisa berjualan. Gimana caranya kita bisa berjualan kembali? Iya. Ya kita kan dibiarkan saja. Jadi ini bikin sendiri-sendiri. Ini dulunya bukan segini. Ini tempat Terpal dulu. Jadi ini semua Sedangkan bikin sendiri terpal ya? itu ya bikin Iya. sendiri. Terpal itu pun beberapa bulan rusak, jadi diganti seng. Diganti seng ini ya juga bikin sendiri-sendiri sampai hari ini. Terus setelah kebakaran 2012 itu ini bikin sendiri. Iya. Kemudian tidak ada TPS dari pemerintah. Iya, daerah. nggak ada sama sekali. Terus kemarin yang rencana mau digosur itu yang di sini. yang nih. di sini. Iya. Mama. Tanggal 25 kemarin disuruh Iya. dari di sini ini disuruh pergi. Iya, disuruh pergi gitu saja. Jumlahnya 93 yang di sini. Iya, betul. 93 itu KTP Surabaya semua. Insya Allah KTP Surabaya. Pertanyaan Surabaya. Pemkot sudah ke sini nih. Hari Pemkotnya- Rabu Kamis Jumat. Oh ke iya sini belum? sudah. Katanya minta KTP ditunjukkan, KTP-nya sudah ditunjukkan semua. Kalau KTP itu begini ya, KTP sebagian sudah, sebagian belum. Soalnya yang belum itu karena kan jam segitu orang sudah pada pulang. Bukan karena Jadi data itu nomor data itu kan kita, sedangkan kita kan nggak hafal nomor deknya dia. ya, jadi Gitu. sudah pulang. Sudah Pada pulang. saat Pemkot ke sini sudah pulang. Sudah pulang, jam Jadi 8 bukan itu karena sudah bukan pulang. KTP Surabaya ya. Bukan. Insya Allah 93 itu KTP Surabaya semua. Iya. Nah, jadi Bu, insya Allah nanti untuk yang 93 orang ini Ya. dilihat dari KTP-nya. Iya. KTP-nya kan tidak semuanya tinggal di sekitar sini toh. Iya. Nah, itu nanti dicarikan pasar terdekat. Pasar aktif, pasar yang apa namanya, omsetnya besar, panjenengan tidak harus di sini. Karena memang di sini ini kan kemarin sudah dimenangkan lelangnya oleh PT yang lain. Nggih. Itu salah satu solusi dari pemerintah kota. Kira harapannya panjenengan apa? Ya, kalau harapan kita itu nggak banyak, menutupnya nggak banyak. Yang satu, kita ini kan minta relokasi. Nah, Dan kalau berarti bisa kalau tuh- yang ditawarkan tadi masuk ya, Nah, kalau relokasi. Begini, cuma pedagang itu kalau mintanya relokasi yang sama, ngumpul satu tempat. Kenapa kok harus sama, Pak? Soalnya gini, Soalnya jualannya gini, Pelanggannya banyak yang dari pedagang, sini, Bu. pelanggannya kan Pelanggannya dari sini. Kalau sana nggak bisa. pelanggannya kan hilang itu maksudnya. Harus baru ya. Iya, harus baru. Harga baru. Sedangkan langganan berkaitan. Iya, kalau kita itu laku. Sedangkan kalau langganan di itu tempat berkaitan ya. pasarnya. Intinya kayak gini. Seperti saya ini kan jualan bumbu, ini jualan daging. Lah, kalau yang jual soto itu barusan beli daging langsung ke saya. Iya. Itu berkaitan seperti itu. Kalau yang kedua, kita setelah pasar itu dibangun, kita masuk kembali gitu. Nah, sementara nanti pasar ini misalnya dibangun, kira-kira adakah tanah aset yang bisa dipakai untuk TPS sementara yang di sekitar sini?
nggak ada. Kalau itu kan solusinya belum ada. Nah, maksud saya begitu. Kalau di sini tidak ada tanah dan di sini harus segera dibangun, berarti kan panjenengan harus direlokasi. Relokasi ini nanti kenapa? Di belakang masih banyak gitu. Itu tanahnya milik pemerintah kota kan begini. Ada sekitar 4.000 sekian, 1.600-nya kan milik PT KAI. Sisanya itu sebelah mana? Di daerah sekitar sini. 2.700 itu sebelah mana? Tahu nggak? Pinggiran ini sana kan Masih ada sisanya punya anu dia. Kalau panjenengan dipindah ke sekitar situ mau? Nggak jauh dari sini. Sampai di Kalamnya masih ada. di dalam ya ada. Yang penting kita tuh tetap ngumpul bersatu. Kalau enggak Bersatu, dipisah disebar. Bukan. Enggak, disebar ke seluruh pasar. Kalau mau jadi satu, ya harus pakai tadi salah satu ini bayangan saya ya. Iya. Kan kemarin asetnya itu ada 4.300. Iya. 3.000 sekian atau 4.000 sekian. Nah, 1.600 sudah nggak bisa diganggu-gugat karena milik PT KAI dan sudah menang lelang akan dibangun. Sisa dari tanah itu milik Pemkot. Masih milik Pemkot Nah, ya. mungkin itu yang masih bisa kami Bisa dipakai, upayakan ya. dari DPRD dengan pakai kalau mintanya Organisasi ya. Tapi gini ada kabar lagi dari ya. Sedangkan sekian ini kan sudah tanggal 27 dan tanggal 31 BC itu harus dikosongkan. Ini sudah panik semua nih pedagangnya. Ini tadi dikasih tahu sama anggota ada pembuatan. Ya, Pak. percaya sama DPR. Saya coba untuk diskusi tentang solusinya. Kalau Pemkot sementara seluruh pedagang pasar ini dilihat KTP-nya, nanti disebar di pasar-pasar terdekat sesuai KTP. Tapi versi teman-teman enggak mau, mintanya jadi satu. Alternatifnya, kalau versi saya itu nanti sisa tanah Pemkot yang aset Pemkot di sekitar sini, saya tidak tahu posisinya aset Pemkot di mana. Kalau di sekitar sini itu bisa dipakai selama itu masih aset pemerintah daerah. Nah, yang paling penting ada hubungan hukum biar nggak kena KPK. Iya, Nah, iya. hubungan hukumnya ini bisa jadi sewa kayak retribusi itu ya, Iya, tapi iya. minimalis gitu kan. Yang penting ada hubungan hukum. Nah, ini masih belum fix ya. Nanti akan kita diskusikan di hearing DPRD sesuai dengan hasil keputusan rapat terakhir. Mereka tidak boleh melakukan tindakan apapun sampai batas waktu yang tidak Iya, itu. iya. Harapan kami dan media itu Bapak Ibu semuanya ini juga diperhatikan oleh Pemkot karena bagaimanapun juga dengan kan pejuang ekonomi kota ini. Usai tinjau stand atau lokasi para pedagang pasar turi tahap 3, yang rencana akan dikosongkan oleh pihak PT KAI, Aning mengatakan. Milik PT KAI yang dulunya pedagang pasar turi lama ada di sini dan akhirnya karena pemerintah kota tidak menyediakan TPS tempat penampungan sementara, mereka membuat bedek-bedek di belakang yang miris sekali begitu ya, yang tidak terawat, tidak tertata, dan yang menjadi membuat kita terharu adalah mereka kemarin tanggal 25 harus pergi karena digosok. Aset milik PT KAI ini akan dijadikan pusat pertokoan yang sudah ada pemenang lelangnya, sudah ada pemenang tendernya, dan itu membuat mereka harus pindah. Mereka hearing ke DPRD, alhamdulillah bisa kita minta untuk dipending dulu sampai ada solusi terbaik. Ini tadi saya turun lagi ke lapangan, pas tepat mereka juga tanggal 31 diminta untuk digosur lagi. Nah, ini di DPRD Kota Surabaya, insya Allah saya akan komunikasikan dengan pimpinan dan seluruh anggota Komisi C supaya mereka menepati hasil rapat untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Aning juga mengatakan kepada para pedagang pasar turi tahap 3, akan membantu berikan solusi yang terbaik kepada para pedagang, yang akan diheringkan di Komisi C DPRD Surabaya bersama dinas terkait Pemkot Surabaya dan PT KAI pekan depan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.